Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan tema gaji kecil bisa beli properti. Nah, mungkin nggak ya? Nah, langsung saja nih kita tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Kami sudah tersambung dengan Mas Safir Senduk, perencana keuangan. Halo Mas Safir, apa kabar? Kabar baik luar biasa. Selamat sore semuanya. Selamat sore, semangat sekali ya Mas Safir ya. Nah Mas Safir ini memiliki hunian properti ini kan tentunya menjadi impian banyak orang nih. Tapi ternyata ada saja Ya. nih kendalanya diantaranya tadi memiliki gaji yang pas-pasan, misalkan gaji dengan kisaran UMR. Nah sebetulnya seberapa besar sih peluang nih bagi karyawan yang memiliki gaji sekitaran UMR ini untuk memiliki properti? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Kenapa? Karena begini, kalau kita biasanya bicara tentang orang membeli rumah, maka kita harus tahu bahwa sebetulnya membeli rumah itu lebih unsurnya lebih ke psikologis sebetulnya ya. Lebih ke psikologis ya. Jadi biasanya orang memiliki rumah sebetulnya dia bisa saja menyewa, dia bisa saja apa namanya tinggal di rumah kos itu dia bisa saja. Tetapi ketika seseorang memutuskan membeli rumah itu sifatnya sudah psikologis ya. Dan kalau kita bicara psikologis, ya memang saya selalu ditanya, mana lebih mahal, apakah menyewa rumah atau membeli? Membeli jelas jauh lebih mahal. Tapi kenapa banyak orang tetap membeli? Karena psikologis, karena mungkin dia suka dengan lokasinya, dia nggak mau lokasinya jatuh ke tangan orang dan lain sebagainya. Jadi membeli rumah sifatnya psikologis itu yang pertama. Kedua pertanyaannya adalah apakah orang dengan gaji terbatas tuh bisa beli rumah? Jawabannya bisa, tentunya tergantung dari berapa jumlah yang mampu dia cicil setiap bulannya dan berapa jumlah uang muka yang bisa dia bayarkan di awal dia mengambil rumah tersebut. Karena kalau misalnya dia membeli rumah, asumsinya dia tidak membeli secara cash, dia membeli secara kredit, tentunya ada DP yang harus dia bayar dulu di awal. Jadi jawabannya adalah apakah gaji kecil bisa beli rumah? Apakah gaji UMR bisa beli rumah? Jawabannya ya, bisa banget. Oke, jadi pertanyaannya bisa nggak sih gaji karyawan yang UMR ini beli properti? Jawabannya bisa banget. Yang penting tadi harus tahu kemampuan dari biaya cicilannya berapa dan juga tadi biaya DP awal. Nah, Mas Safir tadi kan juga kita sudah bacakan ya polisi CNBC dan ternyata nih hambatan yang biasanya terjadi dalam membeli rumah ini paling banyak harga rumah melambung tinggi. Nah, sementara kenaikan harga rumah ini kan lebih cepat nih dari kenaikan gaji kita. Nah, ini seperti apa nih Mas Safir? Jadi kalau kita bicara rumah, memang asumsinya betul sekali bahwa di Indonesia seringkali kenaikan harga rumah lebih tinggi daripada kenaikan penghasilan. Jadi kalau Anda sudah punya keinginan untuk membeli rumah tapi menundanya, maka bisa jadi penundaan tersebut membuat harga rumah akan makin tinggi. Tapi itu sebetulnya bisa dilawan dengan cara apa? Memiliki DP yang jauh lebih besar. Kalau kita memiliki DP yang jauh lebih besar, maka walaupun kenaikan rumah itu jauh lebih tinggi, tapi kalau dari tahun ke tahun kita bisa imbangi dengan memiliki DP yang lebih besar, maka kenaikan harga rumah itu tidak akan begitu terasa. Itu pertama. Tapi juga mesti dipahami juga bahwa seringkali sebetulnya kalau misalnya DP-nya atau uang tunai kita sebetulnya sudah mencukupi untuk membayar DP, maka kalau kita kepingin punya rumah, menurut saya sih saya bilang hajar aja dari sekarang, nggak usah nunggu tahun-tahun depan. Karena kalau kita nunggu tahun-tahun depan, sayang sekali karena kenaikan harga rumahnya akan jadi lebih tinggi daripada kenaikan penghasilan. Safir, tadi Mas Safir juga sudah katakan ya bahwa semakin lama kalau ditunda-tunda harga kenaikan properti ini akan semakin tinggi dan harus sekarang juga. Nah, tapi kalau dipikir harus sekarang juga, momentumnya pas gitu ya pada saat ini. Tapi tadi itu dia masih mikir-mikir lagi nih, bayar DP-nya gimana ya, cicilannya gimana ya. Nah, ini ada nggak sih mungkin stimulus-stimulus dari pemerintah gitu yang bisa kita manfaatkan saat ini Mas Safir? Ya, untuk rumah pertama, setahu saya adalah untuk rumah pertama pada saat ini, seperti yang kita tahu biasanya kalau yang namanya rumah itu ada DP sebesar 30% ya. Tapi setahu saya untuk rumah pertama, aturan ini sudah dilonggarkan menjadi kalau saya tidak salah itu 20%. Apa 20% apa 15%. Dan ini sebetulnya sudah cukup membantu sebetulnya. Ini sebetulnya sudah cukup membantu dan saya pikir ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Kemudian juga kalau kita bicara ada kebijakan program rumah subsidi segala macam ini juga saya pikir ini bisa dimanfaatkan terutama bagi mereka yang penghasilannya adalah penghasilan UMR. Mhm. Oke, nah kalau tadi Mas Safir juga sudah sempat mention sebelumnya ada DP 0% kemudian cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Nah selain itu ada biaya-biaya apa lagi sih Mas yang harus nih kita pertimbangkan sebelum memutuskan untuk membeli properti?
Ya, ya, tadi tentang DP saya tidak pernah katakan DP-nya 0%, tetapi untuk rumah pertama ada kebijakan bahwa kalau itu rumah pertama DP-nya tidak harus 30%, bisa 20%, saya pikir seperti Mhm. itu ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan juga adalah, yang harus kita lihat juga adalah kalau kita dari pihak pembeli rumah, perhatikan betul-betul seperti apa kemampuan kita. Jadi begini, kalau kita di pihak pembeli rumah, tentunya yang kita lihat adalah kebijakan-kebijakan apa yang saat ini diberikan oleh pemerintah. Tadi kita sudah bicara mengenai kebijakan-kebijakannya. Tapi dari pihak kita sendiri, tolong pastikan dengan baik bahwa kita memang bisa menyiapkan DP-nya. Kita bisa menyiapkan DP-nya. Pertanyaannya sekarang adalah DP-nya berapa? Jawabannya tergantung dari rumah apa yang kita incer, rumah sebesar apa yang kita mau segala macam. Tentunya kita harus sesuaikan lagi. Sebagai contoh misalnya, kalau kita cari rumah yang kecil sekali di pinggir kota misalnya dengan harga rumah katakan 150 juta rupiah, ya tentunya pastikan kita punya DP, dan untuk amannya katakan DP-nya tetap 30% untuk amannya. Jadi kalau kita bicara DP 30%, maka tentunya ada uang sebesar 45 juta yang harus dipersiapkan. Nah, saran saya adalah tentunya yang namanya DP ini tidak bisa dipersiapkan secara instan ya. Kita Mhm. harus persiapkan dari jauh hari. Ada orang 2 tahun, 3 tahun dia persiapkan DP-nya. Nah, ini dia, kuncinya adalah jangan terjebak konsumtif hanya karena Anda masih muda, mumpung punya penghasilan, walaupun penghasilan nggak besar-besar amat, tapi kalau Anda konsumtif, nanti tidak bisa mengumpulkan DP-nya. Jadi, selisihkan dana secara rutin untuk menyisihkan, untuk mengumpulkan DP, dan juga yang paling penting adalah pertimbangkan produk-produk investasi yang memberikan hasil lebih besar daripada bunga tabungan di bank misalnya ya. Karena kalau kita bicara bunga tabungan di bank, rasanya mungkin agak masih sangat-sangat kecil sekali, tapi ada produk seperti reksadana, seperti saham, seperti emas misalnya, ini bisa dimanfaatkan untuk kita bisa mendapatkan hasil lebih tinggi supaya DP-nya bisa terkumpul lebih cepat. Kemudian juga perhatikan juga tingkat kemampuan kita. Ingat, makin besar DP yang bisa kita kumpulkan, biasanya akan makin ringan juga cicilan yang bisa kita bayarkan. Tapi kalau saya boleh kasih saran, Mbak, adalah untuk cicilan rumah, pertimbangkan untuk mengambil cicilan sepanjang mungkin yang memang kita bisa ya. Jangan lupa bahwa rumah beda dengan kendaraan. Kalau kendaraan, kita beli cash dengan kita beli kredit, memang jatuhnya lebih mahal kredit, karena kredit ya pasti lebih mahal. Cuma ketika kendaraan itu kita bayar dengan kredit, jangan lupa bahwa kendaraan itu setelah dipakai nilainya menurun. Berarti pada kendaraan ketika Anda membeli kredit, Anda membayar lebih mahal untuk barang yang nilainya menurun. Sebaliknya pada rumah, nah ini dia. Kita beli cash memang lebih murah daripada kredit, tapi jangan lupa walaupun kita beli secara kredit, tapi rumah itu dalam jangka panjang biasanya nilai tanahnya juga meningkat. Jadi untuk rumah menurut saya cash nggak apa-apa, kredit juga nggak apa-apa, bahkan Anda ambil kredit paling panjang pun juga nggak apa-apa, karena biasanya kalau lokasinya tepat, biasanya kenaikan harga properti kita itu jauh lebih tinggi daripada suku bunga KPR yang kita bayarkan. Jadi untuk rumah, saran saya ambil jangka waktu kredit sepanjang mungkin yang kita bisa. Oke, jadi ambil tenor yang sepanjang mungkin. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal mungkin nih kalau ada teman-teman yang gaji UMR pengen nih untuk kredit rumah, tadi kan Mas Safir juga sudah sempat sebutkan ya bahwa yang harus dipersiapkan adalah DP. Tapi ternyata DP ini kan butuh waktu juga ya Mas untuk bisa menyiapkannya. Nah, Ya. ini sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Tadi Mas Safir bilang setiap bulan ini disisihkan. Nah, ini proporsinya berapa persen sih dari penghasilan kita, dan juga tadi investasi apa sih yang tepat nih untuk bisa menyiapkan DP yang sudah kita siapkan ini, Mas? Ya paling tidak kalau seseorang tuh dia punya gaji UMR ya, tentunya dia bisa sisihkan. Katakan misalnya kita bulatkan saja dia bisa menabung Rp500.000 sebulan gitu, Rp500.000 Mhm. sebulan. Saya tahu banyak yang mungkin nonton acara ini mengatakan bahwa oh enak bener ngomongnya nabung Rp500.000 Mhm. per bulan, wong saya pengeluarannya masih begini, masih begitu dan lain sebagainya. Hei, kita tidak punya pilihan lain selain kita mempersiapkan diri untuk DP. Jadi kalau Anda punya keberatan, Anda punya kendala, atasi kendala tersebut, kendalikan pengeluaran kita supaya kita bisa menyisihkan paling tidak 500.000 per bulan dengan asumsi dia punya penghasilan mungkin 4,5 juta atau 5 juta sebulan. Seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua adalah saya selalu sarankan untuk mempercepat proses pengumpulan DP ini, pertimbangkan untuk mencari alternatif penghasilan tambahan ya. Anda bisa berjualan apapun, atau kalau Anda tidak harus mengumpulkan modal yang besar, Anda bisa menjadi seorang freelancer, Anda bisa mengajar bahasa Inggris, Anda bisa mengajar ini, mengajar itu. Dengan menjadi seorang freelancer biasanya tidak
perlu ada modal rupiah yang keluar banyak, Anda bisa, karena itu Anda bisa mengandalkan keahlian Anda. Minimal Anda sekolah SMP, sekolah SMA, Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa mengajar. Jadi saran saya adalah kalau Anda punya penghasilan UMR dan ingin mengumpulkan, ingin menabung buat DP, jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tapi selalu miliki sumber penghasilan yang lain sehingga Anda bisa mempercepat prosesnya. Tapi jangan juga Anda punya penghasilan yang lain, tapi penghasilan yang lain tersebut tidak ditabung, tapi dipakai juga. Jadi ya ngapain? Jadi ibaratnya Anda punya pekerjaan sampingan, tapi ujung-ujungnya untuk konsumsi juga. Ngapain? Mending uangnya juga ditabung dan untuk menambahkan tabungan dana untuk DP tadi. Oke, jadi memang kata kuncinya adalah kendalikan pengeluaran ya Mas Safir, dan juga tentunya memiliki sumber Betul. penghasilan lain ini juga penting. Nah, Mas Safir, sebelum kita ngomongin tadi soal kredit untuk mengajukan rumah gitu ya, kredit rumah, sedikit nih masyarakat yang lebih memilih rumah gitu dibandingkan apartemen atau mungkin sebaliknya gitu. Nah, sebetulnya untuk gaji UMR lebih baiknya ini pilih rumah atau apartemen nih sebagai hunian pertama? Iya, ini menarik. Kenapa? Karena begini, biasanya yang namanya pengembang, rumah dan apartemen, apartemen garis miring rusun ya. Kalau kita mau lebih terjangkau, kita bisa pertimbangkan rusun ya. Nah, dengan asumsi mungkin kita mengabaikan kebijakan pemerintah, kita mengabaikan rusun subsidi segala macam, kita abaikan itu semua misalnya, maka biasanya lokasi apartemen garis miring rusun itu biasanya lebih strategis, lebih strategis. Kenapa? Karena kalau rumah itu kan dia biasa di tanah, dia biasa di mana-mana. Anda bisa saja mendapatkan lokasi rumah yang tidak strategis itu bisa, tetapi lokasi apartemen atau lokasi rusun yang tidak strategis, saya hampir jarang sekali menemukannya gitu. Itu pertama. Yang kedua biasanya adalah pada apartemen atau rusun, biasanya fasilitasnya sudah lebih lengkap. Ya ada laundry lah, ada ini, ada itu. Pada rumah, entah itu Anda klaster kecil kayak atau belum tentu fasilitasnya lebih lengkap sehingga mungkin untuk kepraktisan maka apartemen atau rusun ini cocok sekali ya. Nah ini dia, cuma biasanya kalau kita bicara harga lebih mahal, biasanya di Indonesia rumah masih lebih mahal karena dia ada tanahnya. Cuma saya selalu bilang kalau untuk fokusnya bukan untuk ditinggali tapi untuk disewakan, maka biasanya kalau saya bilang apartemen atau rusun masih lebih menang. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk disewakan apartemen atau rusun, biasanya Anda bisa dapat hasil lebih tinggi ya. Anda bisa dapat hasil lebih tinggi dibanding rumah yang disewakan. Karena apartemen atau rusun biasanya lokasinya sudah strategis, fasilitas sudah lebih lengkap. Sementara rumah dia fasilitasnya lebih kalah. Cuma kalau untuk dibeli, untuk ditinggali buat orang Indonesia, saya sih masih megang rumah. Kenapa? Rumah ada tanahnya. Kalau Anda adalah keluarga muda, biasanya anak kecil akan lebih sehat kalau dia ngelihat rumah, dia keluar pintu rumah, dia lihat ada tanah, dia lihat ada tanaman, beda dengan apartemen atau rusun. Sekali lagi, sementara apartemen atau rusun mungkin cocok buat mereka yang mungkin masih bujangan, masih single, tidak punya banyak waktu untuk ngurus ini itu segala macam, cocoknya untuk dia adalah apartemen atau rusun.